Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang kita bahas adalah bab 10, yaitu aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama, hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu untuk menyatakan harapan atas sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan dimaksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran. Untuk penyusunan anggaran, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat delegasikan kepada bagian administrasi dan bagian keuangan. Yang pertama, bagian administrasi. Bagian administrasi merupakan fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah bagian keuangan. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya, fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. Berikut adalah fungsi dari anggaran. Yang pertama adalah anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menentukan bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang kelima, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi dan ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Selanjutnya adalah konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Yang pertama, rasa tidak percaya.
rasa tidak percaya anggaran atas perangkat tujuan tertentu, walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kegiatan yang tidak diantisipasi. Anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Selanjutnya, resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam organisasi. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan ancaman terhadap status quo. Selanjutnya adalah konflik internal. Anggaran memerlukan interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan suatu departemen dengan departemen lainnya. Selanjutnya, efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu hal ini adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menantang tujuan dari anggaran. Selanjutnya adalah konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah tahap penetapan hak tujuan. Tujuan organisasi yang sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai pengendalian yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen ke arah tertentu untuk menahan diri yang lain. Tujuan dipandang sebagai kesepakatan yang kompleks yang terkadang mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Yang kedua adalah keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit, dan anggotanya yang berpartisipasi. Berikut adalah partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dari aktualisasi diri dari anggota organisasi. Berikut adalah manfaat partisipasi. Salah satu manfaat partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendukung inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipan yang berarti juga meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Yang pertama, pengomunikasian anggaran. Direktur perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mekomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan atau keterlibatan dan nilai yang mereka sendiri dalam konteks anggaran keseluruhan. Hal ini juga akan memperlihatkan tugas-tugas yang berhubungan dan dalam menyusun seluruh aktivitas organisasi dan mengungkapkan peran yang dimainkan oleh masing-masing subunit. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.